yang terletak di sekitar Suriah dihuni oleh masyarakat dengan kehidupan yang beragam. Di antara mereka, hiduplah seorang nabi pilihan Allah, Nabi Ayyub alaihissalam, yang diutus untuk mengajak penduduk tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang pria yang tampan, dengan tubuh yang sehat dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia memiliki keturunan yang banyak, yakni 12 anak laki-laki yang semuanya saleh. Istrinya, Rahma binti Afratsim bin Yusuf bin Yakub, adalah sosok wanita yang setia, penuh cinta, dan selalu mendampingi Nabi Ayyub dalam setiap keadaan. Dari segi materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekayaan yang melimpah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ia memiliki tanah yang luas di daerah Basniah, wilayah negeri Huran. Tidak hanya itu, ternak-ternaknya yang meliputi unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing memenuhi padang-padang penggembalaannya. Rumahnya yang besar menjadi tempat berlindung bagi banyak orang, termasuk para pembantunya. Di halaman rumah Nabi Ayyub alaihissalam yang luas, seorang pembantu tengah berbincang dengan temannya sambil menyelesaikan pekerjaannya. Mereka membawa karung-karung gandum untuk disimpan di gudang. "Alhamdulillah, aku bersyukur bekerja di rumah ini," ujar Fulan dengan penuh semangat. "Tidak pernah sekalipun Tuan Ayyub menahan hak kita. Setiap bulan, upah kita selalu cukup untuk kebutuhan keluarga." Temannya mengangguk sambil tersenyum. "Benar sekali Fulan. Bahkan jika ada yang sakit di antara kita, beliau tidak ragu memberikan bantuan lebih. Apalagi soal makanan, aku yakin tidak ada seorang pun di rumah ini yang pernah merasa kelaparan." Tiba-tiba, seorang pembantu perempuan datang membawa sekeranjang roti. "Kalian berbicara tentang Tuan Ayyub?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Aku setuju dengan kalian. Beliau bahkan pernah memberikan gandum tambahan untuk keluargaku saat musim panen tidak begitu baik tahun lalu." Ketiganya tertawa kecil, saling berbagi cerita tentang kedermawanan majikan mereka. Memang bekerja di bawah Nabi Ayyub alaihissalam adalah sebuah anugerah. Ia tidak hanya memperlakukan mereka dengan baik, tetapi juga memastikan mereka sejahtera, dan Nabi Ayyub senantiasa mengumpulkan orang-orang sekitar. Lalu beliau berdakwah mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membagikan makanan hasil panennya yang melimpah. Di luar rumahnya, masyarakat Huran juga merasakan dampak dari kedermawanan Nabi Ayyub alaihissalam. Setiap kali musim panen tiba, ia selalu menyisihkan sebagian besar hasil panennya untuk dibagikan kepada anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan kaum duafa. Pada suatu pagi, di sebuah pasar kecil di Huran, seorang lelaki tua tengah berbicara dengan temannya. "Aku tidak tahu bagaimana nasib keluargaku tanpa bantuan Ayyub," ujarnya dengan nada haru. "Beberapa bulan lalu, aku kehilangan pekerjaanku, dan anak-anak kami hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam memberikan kami makanan yang cukup hingga sekarang." Temannya mengangguk setuju. "Aku pun begitu. Aku seorang Ibnu Sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Ketika aku datang ke rumahnya, beliau menyambutku seperti tamu istimewa. Aku diberikan makanan, tempat menginap, bahkan bekal untuk melanjutkan perjalanan." Di sudut lain pasar, seorang janda tengah berbincang dengan beberapa wanita. "Anakku sakit parah minggu lalu," cerita janda tersebut. "Aku tidak punya uang untuk membayar tabib. Tapi setelah aku meminta pertolongan kepada Tuan Ayyub, beliau segera mengirim tabib ke rumahku dan menanggung semua biayanya." Para wanita itu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka semua sepakat bahwa keberadaan Nabi Ayyub alaihissalam adalah rahmat besar bagi seluruh masyarakat Huran. Di sore hari yang tenang, Nabi Ayyub alaihissalam duduk bersama keluarganya di ruang utama rumah mereka. Rahmah, istrinya, menyiapkan teh sambil sesekali tersenyum mendengarkan anak-anak mereka berbincang. "Ayah," ujar salah seorang putranya, "mengapa ayah selalu memberikan sebagian besar kekayaan kita kepada orang lain? Tidakkah itu akan mengurangi harta kita?" Nabi Ayyub alaihissalam tersenyum lembut. "Anakku, ketahuilah bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan, itu bukan mengurangi, tetapi justru menambah keberkahan dalam hidup kita." Rahmah mengangguk setuju. "Ayahmu benar, anakku. Aku selalu merasa tenang dan bahagia melihat bagaimana bantuan kita mampu mengubah kehidupan orang lain."
Anak-anak mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh orang tua mereka. Huran pada masa itu adalah daerah yang subur dengan dataran luas dan padang rumput hijau. Penduduknya hidup sederhana, tetapi sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kekeringan atau gagal panen. Namun keberadaan Nabi Ayub alaihissalam membawa harapan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Setiap pagi masyarakat akan melihat aktivitas di rumah Nabi Ayub alaihissalam. Para pembantunya sibuk mengurus ternak, sementara petani yang bekerja di ladangnya datang untuk melapor hasil panen. Di tengah kesibukan itu, Nabi Ayub alaihissalam selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam sebelum ujian besar datang adalah cerminan dari hamba Allah yang penuh rasa syukur, dermawan, dan peduli terhadap sesama. Ia tidak hanya menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Huran. Kekayaan yang melimpah tidak membuatnya sombong, melainkan semakin menundukkan hatinya untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu mereka yang membutuhkan. Kisah ini adalah pelajaran berharga bagi siapa saja, bahwa kekayaan sejati terletak pada keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Setelah berulang kali gagal menggoda Nabi Ayub alaihissalam, setan menjadi frustasi. Dalam kesombongannya, ia memberanikan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan alasan atas kegagalannya. Setan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sujudnya adalah sujud kepatuhan, bukan ketaatan. Ia berkata dengan nada kesal, "Ya Rabb, sungguh aku telah mencoba segala cara untuk menggoda hamba-Mu, Ayub, namun ia tidak pernah goyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui bertanya kepada setan, "Apa yang membuatmu tidak mampu menggoda hambaku Ayub?" Setan mulai menjelaskan dengan nada penuh dalih dan kelicikan, "Bagaimana mungkin aku berhasil menggoda Ayub, ya Rabb? Engkau telah memberinya segalanya. Tanah yang luas, hasil panen yang melimpah, dan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Ia hidup dalam kemewahan, memiliki emas yang menumpuk, serta rumah besar yang dipenuhi dengan makanan dan minuman. Aku mencoba menyusupkan rasa cinta berlebihan kepada hartanya," kata setan. "Aku berharap ia akan menjadi tamak dan melupakan syukur. Namun setiap kali aku mendekatinya, ia justru mengucapkan doa penuh syukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku rezeki tanpa batas." Setan berjalan mondar-mandir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mencoba menegaskan argumennya. "Bukan hanya itu ya Rabb," lanjutnya, "Engkau juga memberinya keturunan yang saleh. 12 anak laki-lakinya adalah pemuda yang sukses dan patuh kepada ayah mereka." Setan melanjutkan, "Aku mencoba menyerang anak-anaknya. Aku berbisik kepada mereka untuk melawan ayah mereka atau saling bertengkar. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah semakin mempererat hubungan satu sama lain dan mendukung ayah mereka dengan penuh cinta." Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh dengan hasad. "Dan istrinya, Rahmah, wanita itu terlalu sabar. Ia selalu mendukung Ayub, bahkan ketika aku mencoba menyusupkan rasa lelah dan keraguan dalam hatinya, ia malah semakin mencintai suaminya dan berdoa kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menguji para hambanya. Tak terkecuali Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengambil karunia yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam satu persatu. Apa saja nikmat yang diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian pertama. Telah disebutkan sebelumnya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki banyak harta. Bukan cuma itu, Nabi Ayub alaihissalam juga mempunyai banyak hewan ternak yang membuatnya menjadi satu-satunya orang dengan jumlah ternak terbanyak. Di dataran luas negeri Huran yang dahulu makmur, rumah besar Nabi Ayub alaihissalam kini menjadi kenangan. Tanahnya yang dulu membentang sejauh mata memandang kini tandus, diserang hama. Tidak lagi dipenuhi oleh hamparan hijau kebun-kebun subur. Padang tempat ribuan ternak merumput telah sunyi. Ujian besar menimpa Nabi Ayub alaihissalam, dan kekayaannya yang dahulu melimpah kini lenyap dalam sekejap. Panen yang gagal dan hewan ternak yang mati. Musim panen tahun itu membawa duka.
Ladang gandum yang biasanya dipenuhi bulir, tiba-tiba layu akibat serangan hama yang tidak terduga. Penduduk sekitar yang biasanya datang membantu panen pun berhenti datang karena hasil bumi tidak mencukupi. Tidak hanya itu, dalam waktu singkat, wabah penyakit menyerang ternak Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu unta, sapi, keledai, kambing, dan kuda yang dahulu memenuhi kandangnya mati bergelimpangan. "Apa yang terjadi, Tuan Ayub?" tanya salah satu pembantunya dengan wajah penuh kebingungan. "Aku tidak tahu. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersabar," jawab Nabi Ayub dengan tenang, meski dalam keadaan sulit. "Wabah ini begitu cepat menyebar, Tuan. Tidak ada yang tersisa," kata pembantunya sambil memandangi bangkai ternak yang terhampar di depan matanya. Nabi Ayub alaihissalam terpaksa menjual tanahnya yang luas untuk membayar gaji para pekerja yang telah lama membantunya. Para pembantu yang biasanya bekerja dengan penuh semangat, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pada suatu sore yang kelabu, Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan para pembantunya di halaman rumah. Angin dingin berembus, membawa bau sisa-sisa panen yang gagal. "Saudara-saudaraku, aku memanggil kalian untuk menyampaikan sesuatu," ujar Nabi Ayub dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku telah berusaha mempertahankan semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ujian ini untukku. Aku tidak lagi memiliki apa-apa untuk menggaji kalian ke depannya. Carilah pekerjaan baru untuk melanjutkan kebutuhan hidup kalian." Wajah para pembantu berubah suram. Mereka saling pandang, tidak percaya bahwa keadaan bisa berubah secepat ini. "Tuan Ayub," kata salah seorang pembantu perempuan dengan mata berkaca-kaca, "kami tahu ini bukan salah Anda. Anda selalu baik kepada kami, memberi lebih dari yang kami butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan keadaan Anda." "Amin," sahut para pembantu lainnya serentak. Malam itu di bawah cahaya bulan yang redup, beberapa pembantu berkumpul di dekat sebuah gubuk kecil yang kini menjadi tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Mereka saling berbincang, mengenang kebaikan hati Nabi Ayub. "Dulu, setiap kali aku kesulitan membayar obat untuk anakku, Tuan Ayub selalu memberiku uang tanpa ragu," katanya, suaranya bergetar. "Benar," tambah temannya. "Ia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Bahkan ketika ia tahu panennya mulai gagal, ia tetap membayar kita tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan hartanya." "Aku yakin Tuan Ayub tidak pantas mengalami ini," ujarnya salah satu pekerja lainnya. "Namun, kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama," katanya dengan nada penuh keprihatinan. "Kita harus mencari pekerjaan di tempat lain." Dia pun mengangguk sambil mengusap air mata. "Tapi aku akan selalu mendoakan agar Tuan Ayub bisa bangkit kembali." Tidak hanya para pembantu yang perlahan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, tetapi juga kerabatnya yang dulu sering datang bertamu ke rumah megahnya. Kini, ketika Nabi Ayub alaihissalam tidak lagi memiliki apa-apa, rumah kecilnya terasa sunyi. Hanya Rahmah, istrinya yang setia, yang terus mendampinginya. Pada suatu hari, seorang kerabat datang untuk berpamitan. "Ayub, aku sudah mendengar kabar tentang semua ini. Maafkan aku tidak bisa banyak membantu," kata kerabat tersebut dengan nada canggung. "Aku tidak meminta bantuanmu," jawab Nabi Ayub alaihissalam dengan senyum penuh ketenangan. "Aku hanya meminta doa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun dalam hati, kerabat tersebut merasa lega bisa pergi tanpa membawa beban. Meskipun segala hal telah hilang dari hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tahu bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambilnya kembali. "Suamiku," kata Rahmah pada suatu malam ketika mereka duduk di dekat api kecil di dalam gubuk mereka, "bagaimana kau bisa tetap tenang sabar di tengah semua ini?" Lalu Nabi Ayub dengan lembut menjawab, "Aku tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, Rahmah. Aku hanya penjaga sementara. Ketika ia memutuskan untuk mengambilnya, tugasku adalah bersabar dan tetap bersyukur." Malam itu, di bawah bintang-bintang yang terang, Rahmah berdoa dalam hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada suaminya dan keluarganya untuk melewati ujian ini.
Kehilangan harta dan teman-teman di sekelilingnya tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam kehilangan iman. Ujian besar ini justru memperlihatkan betapa kuatnya keyakinan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya menjadi contoh abadi bagi umat manusia tentang bagaimana menghadapi cobaan dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Di tengah kemiskinan dan kesendirian, Nabi Ayub tetap berdiri kokoh sebagai hamba yang setia kepada Tuhannya.